Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sejarah sosial hukum Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sebelumnya, akan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Setio Budi Wicaksono, dengan NIM 11020120085, dan rekan saya, Davano Arta Zamora, dengan NIM 11030120090. Pada presentasi kali ini, akan ada dua pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah perkembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah, dan yang kedua ada perkembangan hukum Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, ada perkembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun. Dinasti ini dimulai dari masa pemerintahan Muawiyah sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan terakhir pada masa Marwan II pada 132 Hijriah atau 750 Masehi. Adapun ibu kota pemerintahan Umayyah berada di Damaskus, dan perpindahan ibu kota ini tentu telah merubah semangat kompromi atas penyebaran hukum Islam yang telah berkembang selama periode Madinah. Serangkaian penaklukan militer melahirkan kehati-hatian yang semakin lama semakin memuja terhadap kekuasaan politik yang berakibat pada penyusutan perkembangan dan pemikiran Islam termasuk hukum Islam. Perkembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa atau era dinasti Umayyah, hukum Islam lebih mengedepankan perbuatan atau pendapat sahabat. Model ini menunjukkan pemikiran kalangan tabi'in, sangat kental dengan pemikiran ulama Hijaz atau Madinah. Hal tersebut karena masih ada kebiasaan tabi'in yang masih terikat secara psikologis dan geografis dengan pemikiran ulama Hijaz. Sehingga wajar apabila para tabi'in lebih memilih pendapat para sahabat karena dianggap lebih dekat dengan hadis. Berdasarkan kecenderungan ini, pemikiran hukum Islam pada masa tabi'in mengarah kepada dua bentuk, yaitu dua bentuk hukum Islam. Yang pertama, lebih banyak menggunakan riwayat dibanding dengan penalaran akal. Yang kedua, lebih banyak menggunakan penalaran rasional dibandingkan dengan menggunakan riwayat. Perkembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah. Menurut Ibnu Al-Qayyim, bahwa hukum Islam pada masa tabi'in disebarkan oleh para pengikut 4 sahabat terkemuka, yaitu Ibnu Mas'ud, Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Umar, dan yang terakhir Abdullah ibnu Abbas. Masyarakat Madinah mengembangkan kembali hukum Islam dari hasil konstruksi Zaid ibnu Sabit dan Abdullah ibnu Umar. Masyarakat Mekah diwarisi oleh fikih Abdullah ibnu Abbas. Komunitas Irak melalui fikih Abdullah ibnu Mas'ud. Pemetaan terhadap literasi fikih melalui keragaman musnadnya melahirkan sejumlah isnad baru dari kalangan tabi'in, dan ini bisa dicatat pada beberapa tokoh utamanya. Berdasarkan silsilah, maka keturunan pemikiran hukum Islam era tabi'in justru terbelah dan mengarah kepada dua bentuk, yaitu yang pertama, lebih banyak menggunakan riwayat dibandingkan dengan penawaran akal. Metode demikian ini berkembang di kalangan para pakar hukum Islam Madinah dengan tokohnya Said ibnu al-Masyab. Yang kedua, lebih banyak menggunakan penalaran rasional dibandingkan dengan menggunakan riwayat. Metode pemikiran ini berkembang di kalangan pakar hukum Islam Kufah dengan tokohnya Ibrahim al-Nakahi. Dengan cara ini, lebih dikenal dengan sebutan aliran Kufah. Yang kedua, ada perkembangan hukum Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah kekuasaan dinasti Umayyah semakin rapuh. Bani Abbasiyah menjadi penerus kepemimpinan umat Islam seiring munculnya konflik pada Bani Umayyah.
Kepemimpinan Bani Abbasiyah mendapat banyak simpati dari masyarakat, khususnya kalangan Syiah. Bani Abbasiyah dianggap lebih berhak atas kekhalifahan karena mereka secara garis keturunan lebih dekat dengan Nabi. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, mulai dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Perkembangan dan kemajuan hukum Islam pada masa ini ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu fikih yang menunjukkan dinamika umat Islam dalam menjawab tantangan dan masalah yang dihadapinya. Sejak Rasulullah SAW wafat, keputusan hukum-hukum baru berkembang pesat dikarenakan sejak kekuasaan Islam di tangan Bani Umayyah dan Abbasiyah terus mengalami perluasan. Ketika dinasti Abbasiyah menguasai pusat-pusat peradaban dan mengambil khazanah atau kekayaan warisan budaya yang dimiliki bangsa-bangsa itu, maka muncullah cara-cara baru membuat ijtihad hukum. Ijtihad hukum adalah upaya mencari ketetapan hukum suatu masalah dengan berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Perkembangan hukum Islam pada masa Bani Abbasiyah. Secara umum, 4 mazhab tersebut yang menjadi sumber putusan hakim dari mulai dinasti Abbasiyah sampai dengan sekarang ini. Dan oleh karena itu, masa Abbasiyah ini dikenal dalam sejarah sebagai masa imam-imam mazhab, dan pada masa ini pula disusun ilmu usul fiqh untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Beberapa hal tumbuh dan berkembang terkait konstruksi hukum pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama munculnya mazhab-mazhab, dan yang kedua menjauhnya fuqaha dari jabatan hakim. 3. Beberapa bidang lain yang termasuk dalam bidang pelaksanaan hukum pada periode dinasti Abbasiyah juga terdapat lembaga-lembaga hukum sebagai berikut. Yang pertama, Al-Nidam atau Al-Mazalim memberikan penjelasan dan pembinaan dalam hukum, menegakkan ketertiban hukum yang berada dalam wilayah pemerintah. Yang kedua, Al-Qadha bertugas membuat fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari dalil naqli. Yang ketiga, Wilayatul Hisbat mengatur ketertiban umum, mengawasi hukum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang butuh segera penanganan segera. 4. Wilayatul Mazalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh Al-Qadha dan Al-Hisbat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.